Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya pada bagian yang kedua, yang akan membahas tentang pemisahan campuran serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, cara memisahkannya adalah dengan cara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetis, kelarutan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pemisahan campuran. 1. Filtrasi atau penyaringan. Perhatikan gambar. Filtrasi digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Dasarnya adalah perbedaan ukuran partikel. Contoh filtrasi pada penjernihan air sederhana berikut. Air yang masuk ke bak penampungan dinamakan filtrat, sedangkan zat-zat yang tertinggal di alat penyaring ini merupakan residu. Yang kedua, sentrifugasi, untuk memisahkan padatan yang sangat halus dan jumlah campurannya sedikit. Contohnya pada pemisahan bagian-bagian darah. Sel darah merah dan sel darah putih yang berupa padatan akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah yang berupa cairan akan berada di bagian atas. 3. Distilasi atau penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Contoh, memisahkan air tawar dari air laut. Air laut dimasukkan di labu destilasi, kemudian dipanaskan. Ketika mendidih, maka air akan berubah menjadi uap air yang akan naik melalui sistem destilasi ini. Kemudian, titik-titik uap air akan melalui daerah yang didinginkan. Kemudian nanti akan mengembun. Mengembun yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair, sehingga uap air tadi akan berubah menjadi titik-titik air yang akan masuk ke wadah penampungan. Nah, air hasil penyulingan ini sudah berupa air tawar, sedangkan garamnya akan tertinggal di labu destilasi. 4. Kromatografi. Kromatografi digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat pada suatu campuran. Didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel dalam campuran tersebut. Contoh kromatografi, menggunakan tes urin untuk mendeteksi penggunaan narkoba dan juga mendeteksi kehamilan pada seorang wanita. Contoh ketiga bisa kalian praktekkan sendiri, yaitu kromatografi pada warna spidol. Kalian sediakan kertas putih, kemudian kalian berikan titik-titik pada kertas tersebut dengan warna yang berbeda-beda. Celupkan ujung kertas ini di air dan kalian amati perbedaan kecepatan merambat pada titik-titik warna tersebut. Dari situ kalian bisa mengamati bahwa terjadi perbedaan kecepatan merambat antara warna-warna yang berbeda. 5. Sublimasi. Sublimasi yaitu memisahkan suatu zat yang bisa menyublim dengan zat lain yang tidak bisa menyublim. Kita ingat kembali, menyublim adalah perubahan wujud zat dari zat padat ke gas tanpa melalui fase cair. Contoh sublimasi memisahkan kapur barus yang bercampur pasir. Campuran kapur barus dengan pasir diletakkan di sebuah gelas, kemudian dipanaskan. Nah, nanti kapur barus akan menyublim. Karena atasnya ditutup kemudian diberi es batu, maka hasil penyublimannya nanti yang tadinya berupa gas akan langsung berubah menjadi padat kembali berupa kristal-kristal kapur barus yang sudah bersih yang menempel di penutup gelas ini. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda seperti bentuk, warna, kekerasan, titik didih, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis benda. Sedangkan sifat kimia berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut bereaksi secara kimia.
Contoh sifat fisika di sini adalah massa jenis. Massa jenis merupakan hasil bagi antara massa dengan volume suatu zat. Massa jenis simbolnya adalah Rho, massa dengan simbol M, dan volume dengan V, sehingga Rho. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian perhatikan tabel berikut. Perubahan fisika tidak terbentuk zat yang jenisnya baru, reversibel atau dapat balik, dan tidak terjadi reaksi kimia. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru, irreversibel, tidak bisa balik seperti semula, terjadi reaksi kimia. Contoh perubahan fisika, ada es mencair. Mula-mula wujudnya adalah padat, berubah wujud menjadi cair. Karena hanya berubah wujud, tidak ada zat baru, maka es mencair termasuk perubahan fisika. Contoh kedua adalah beras digiling menjadi tepung. Ukuran beras lebih besar daripada ukurannya setelah menjadi tepung. Karena jenisnya masih sama, isi zatnya kandungannya juga masih sama, berarti beras diubah menjadi tepung hanya ada perubahan ukuran, maka termasuk perubahan fisika. Contoh perubahan kimia, yang pertama adalah pembuatan tape singkong. Dalam pembuatan tape singkong ini memerlukan ragi dan di sini akan ada proses perubahan kimiawi. Singkong yang semula keras bisa menjadi lunak dan akan ada zat baru yaitu alkohol. Contoh kedua adalah kertas dibakar. Pada saat kertas dibakar akan ada zat baru yaitu berupa abu atau arang. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas bab 3 tentang klasifikasi materi pada pertemuan yang kedua. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.